Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anakku kelas 8. Ketika kita melihat benda yang jauh maupun dekat, maka lensa mata akan berubah bentuk untuk bisa menangkap bentuknya benda dengan jelas. Terkadang dengan memicingkan mata. Ini bisa membantu melihat benda lebih jelas. Apa itu memicingkan mata? Memicingkan mata adalah menciupkan atau menyipitkan kelopak mata agar penglihatan ini dapat menjadi lebih baik atau lebih jelas. Nah, tujuan memicingkan mata adalah di sini mengakomodasikan lensa mata agar cahaya yang masuk dapat difokuskan. Baik, pada video ini akan membahas tentang proses akomodasi mata, di mana materi proses akomodasi mata ini dipelajari pada bab cahaya dan alat optik. Baik, perhatikan apabila sinar datang dalam bentuk sejajar, ya, ini melalui lensa cembung, maka di sifat lensa cembung ini adalah punya sifat mengumpulkan sinar bersifat konvergen. Ini ya. Beda dengan lensa cekung. Ini. Kalau lensa cekung bila sinar datang ini sejajar, maka memiliki sifat, ya, bila sinar datang mengenai lensa cekung, maka mempunyai sifat lensa cekung ini memancarkan atau menyebarkan atau bersifat divergen, ya. Jadi saya ulangi, apabila sinar datang sejajar mengenai lensa cembung, maka sinar tersebut akan dikumpulkan atau bersifat konvergen. Ini ya. Ini menyebar, divergen, sedangkan ini adalah sinar yang datang ini akan terkumpul, konvergen, memiliki sifat sinarnya itu konvergen, sedangkan lensa cekung divergen. Nah, teori ini, konsep ini ya, pada lensa mata ini dapat mengalami perubahan bentuk dari cembung ke pipih atau sebaliknya. Tujuannya adalah perubahan bentuk tersebut akan membuat bayangan benda itu jatuh tepat pada retina. Nah, lensa mata ini bisa memipih ketika melihat benda yang jauh. Lensa mata berbentuk cembung saat melihat benda yang dekat. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, ini ya, konsepnya apabila sinar datang sejajar atau cahaya datang sejajar, maka apabila mengenai lensa cembung, ya, lensa mata kita akan cembung, maka jarak antara belakang lensa dengan fokus ini disebut jarak fokus. Perhatikan, cahaya yang datang tidak sejajar ini mengenai lensa cembung, maka cahaya yang datang akan difokuskan lebih jauh sehingga jarak fokusnya besar. Sedangkan ini kalau cahaya datang sejajar, maka jarak fokusnya ini nih ya, jarak fokusnya ini lebih pendek ini. Nah, apabila ada kelengkungan, bila kelengkungan lensa ini berubah, maka atau lebih cembung, ya, saya ulang, bila kelengkungan lensa bertambah atau lensa menjadi lebih cembung, maka jarak fokus akan sama dengan jarak fokus seperti gambar di atas ini, walaupun ini sinar datangnya adalah tidak sejajar. Yang seharusnya kalau tidak sejajar kan jarak fokusnya besar, ini jauh ya, tapi karena ada kelengkungan lensanya ini bertambah, sehingga jarak fokus ini akan sama dengan jarak fokus seperti sinar datang sejajar ini. Nah, cahaya sejajar dengan cahaya menyebar ini dapat difokuskan pada jarak yang sama jika kita mengubah kecembungan lensa. Ini ya.
Jadi jika cahaya datang sejajar dengan cahaya yang menyebar, dapat difokuskan pada jarak yang sama jika kita mengubah kecembungan lensa. Ini sifat inilah yang dibentuk oleh lensa mata kita untuk bisa memfokuskan berkas sinar tepat di retina. Penerapannya bagaimana nih? Coba perhatikan. Nah, ini dibantu oleh otot siliar ya. Saat otot siliaris relaksasi, ya, lensa mata memipih. Nah, saat melihat benda jauh, ketika melihat benda terjauh dan mampu dilihat dengan jelas, ini bentuk sinar datangnya sejajar dengan sumbu utama. Nah, lensa tidak berakomodasi, maka sinar ini dapat mencapai retina. Sekarang yang berikutnya, otot siliaris berkontraksi, lensa mata menebal. Saat melihat benda yang dengan jarak dekat, sinar yang datang adalah sinar secara divergen. Bahwa sinar datang secara divergen, maka titik fokusnya akan jauh di belakang retina. Agar titik fokus tepat di retina, maka lensa mata harus mengubah kecembungannya, sehingga dengan melihat jarak dekat dengan cahaya yang datang secara divergen, titik fokusnya akan sama dengan melihat dengan jarak jauh, sehingga mata kita bisa melihat benda dengan jelas jika objek yang kita lihat berjarak dekat. Nah, kemampuan otot mata mengubah bentuk lensa agar bayangan jatuh tepat di retina itu disebut daya akomodasi. Mekanismenya akomodasi mata ini tergantung dari otot siliaris, di mana otot siliaris berfungsi untuk mengubah bentuk lensa mata. Demikian, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.